Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Boleh kita ulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pastinya kami ucapkan selamat datang para tamu hadirin undangan yang telah hadir pada pagi hari ini serta rekan-rekan media yang terhormat yang juga turut hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Novotel Grand Shaila dan untuk yang mungkin hadirnya datang pada pagi hari ini dari luar kota, selamat datang di Kota Makassar. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, selamat pagi. Saya adalah Rory Wulansari yang akan memandu acara kita pada pagi hari hingga sore hari nanti. Dan bersiaplah karena pada hari ini kita menyambut event yang sangat luar biasa, yaitu untuk Indonesia Sustainable Energy Week GOES Regional atau ISUGR atau ISU GOES Regional Sulawesi Region. Transforming Power, Empowering Communities, Local Solution for Sulawesi's Clean Energy Transition. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Dan izinkan pula saya menyapa tamu-tamu terhormat kita yang juga telah hadir pada pagi hari ini. Kepada Ibu Andrea Febi Misna, STMT MSC, selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Selamat pagi Bu. Selanjutnya juga izinkan saya menyapa kepada Bapak Trois Dili Susendi selaku Ketua Komite Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat pagi Bapak. Juga izinkan saya menyapa kepada Bapak Ardian Chandra Putra selaku Tim Lead Proyek Energi Hub. Selamat pagi Bapak. Dan juga kepada Bapak Ferdi Adilaksono selaku manajer Hydro dari PT PLN Persero yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Dan juga izinkan kembali saya menyapa kepada Ibu Dwi Novalita sebagai perwakilan dari Dinas ESDM Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Dan juga tidak lupa saya menyapa kepada Bapak Ibu perwakilan dari Direktorat Transmisi Ketenaga Listrikan Kedirgantaraan dan Antariksa atau TKKA Kementerian PPN Bappenas selaku co-host Indonesia Sustainable Energy Week GOES Regional. Dan pastinya untuk seluruh Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada hari ini, terima kasih karena telah menyempatkan dirinya untuk hadir dan pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kita akan menambah ilmu lagi, menambah informasi terbaru lagi pastinya. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama, untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
dimohon untuk duduk kembali. Dan sekedar informasi, selain acara yang akan kita lakukan di lokasi Hotel Novotel Grand Shaila, kita juga sambil streaming ini boleh ditonton di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu hadirin sekalian jika ingin menonton kembali juga nanti akan bisa via YouTube streaming. Kemudian kita akan langsung Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum kita mulai, ini mari kita saksikan terlebih dahulu. Ini akan ada sambutan sepatah dua patah kata dari Ibu Andria Febi Misna ST MT MSc. Boleh tepuk tangan yang meriah. Selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita mulai dengan pantun dulu ya. Kayaknya agak tegang nih pagi ini. Saya minta cakepnya. Jalan-jalan di Pantai Losari. Cuci mata sambil menyaris sinyal. Selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati. Bersama kita sukseskan ICU Goes Regional. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Dwi Novalita. Terima kasih Bu sudah hadir pada kegiatan pagi ini. Yang saya hormati PLT Kepala Bappelit Bangda Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal Najamuddin. Kemudian yang saya hormati juga mitra kami, perwakilan dari Bappenas yang menjadi co-host dari kegiatan ICU regional, ICU Goes to Regional ini. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari GIZ. Nah ini penyandang dananya Pak, jadi harus kita sebut. Terima kasih ini untuk teman-teman dari GIZ yang diwakili oleh Pak Ardian dan tim. Kemudian juga yang saya hormati Manajer Hero PT PLN, Bapak Ferdi Adilaksono. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait yang hadir, kemudian dari asosiasi, dari industri, developer, kemudian juga perwakilan dari akademisi, kemudian para narasumber, para moderator, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sama-sama hadir pada kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week Goes Regional tahun 2025 di Sulawesi Selatan, di mana pada kesempatan ini kita mengangkat tema Transforming Power, Empowering Communities, Local Solution for Sulawesi's Clean Energy Transition. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan kami, mitra kerjasama kami, GIZ Energy Program, melalui Project Energy Hub dan RE2Grid atas penyelenggaraan kegiatan ini. Dan kegiatan ini menjadi penanda sejarah kerjasama jangka panjang Indonesia-Jerman yang telah terjalin selama lebih dari 3 dekade. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Kementerian SDM, ini kita sudah punya kerjasama dengan Jerman untuk renewable energy. Dan tahun depan saya 30 tahun Pak di Kementerian SDM, jadi kerjasama Indonesia-Jerman ini malah sudah duluan 30 tahun daripada saya bekerja di Kementerian SDM.
Jadi memang perjalanan yang cukup panjang, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Jerman untuk bisa mewujudkan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir, baik itu narasumber maupun moderator yang sudah meluangkan waktunya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia Sustainable Energy Week GOES Regional ini dilaksanakan yang merupakan bagian dari Indonesia Sustainable Energy Week yang telah diluncurkan sejak tahun 2022. Jadi kita sudah menyelenggarakan 3 kali ISU dan ini kita adakan di Jakarta. Sehingga kami melihat bahwa cukup menarik jika kegiatan ini juga kita lakukan di daerah. Untuk itu tahun 2025 ini kami menyelenggarakan ISU regional, itu di Samarinda dan juga di Sulawesi Selatan. Samarinda kemarin di-lead oleh teman-teman dari Bappenas, kemudian untuk yang Sulawesi Selatan ini oleh Kementerian SDM. Nah, dari 3 tahun kegiatan ini, ISU ini menjadi wadah dialog para pemangku kepentingan, di mana di sini kita juga mengundang anak-anak muda untuk bisa ikut berperan dalam kegiatan transisi energi, di mana di dalam ISU ini membahas aspek kebijakan, kemudian teknologi, investasi, inovasi, dan juga aksi kolaborasi, serta aspek sosial dari transisi energi. Kami melihat antusiasnya cukup bagus untuk kegiatan ini. Beberapa hal yang dapat kami garis bawahi dari penyelenggaraan ISU sebelumnya antara lain, yang pertama adalah transisi energi yang berkelanjutan ini perlu didukung dengan kebijakan fiskal, pendanaan iklim, dan pertumbuhan industri EBT dalam negeri. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai motor penggerak investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan komunikasi politik menjadi penting dalam hal perencanaan dan penyelarasan kebijakan energi. Nah, ini antara pusat dan daerah juga diharapkan mempunyai sinergi yang baik. Kemudian hal lain yang juga bisa kami garis bawahi dari penyelenggaraan ISU sebelumnya, efisiensi energi menjadi solusi pertama dan murah dalam mengurangi penggunaan energi fosil pada sektor demand. Kemudian dalam hal teknologi, smart grid menjadi poin penting untuk mengakomodir penetrasi energi terbarukan di dalam jaringan. Kemudian demonstrasi pilot project telah membuktikan kontribusi energi terbarukan untuk dekarbonisasi sektor lain, terutama di pedesaan, seperti untuk pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Kemudian proses pensiun dini PLTU ini perlu juga mengintegrasikan biaya dan manfaat sosial seperti dampak kesehatan, kemudian paket dukungan kerja, program jaminan sosial, dan dampak positif untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama juga untuk perempuan. Hal ini juga memberikan gambaran yang lebih besar tentang serangkaian jalur dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita ambil dari penyelenggaraan ISU sebelumnya, dan nanti harapan kami dengan ISU regional ini kita juga bisa mendapatkan beberapa rekomendasi, beberapa masukan dari Bapak Ibu untuk kemudian kita bahas di dalam ISU berikutnya di tahun 2026. Dan di tahun 2024 kemarin juga telah diselenggarakan Forum Investasi EBTKE, dan ini merupakan juga kerjasama antara SDM dengan GIZ. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kita menyelenggarakan ISU regional ini adalah untuk bisa melokalisasi momentum ISU ke daerah, agar lebih dekat dengan sumbernya dan juga mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari daerah yang akan kita bawa pada tingkat nasional. Rangkaian kegiatan ISU regional ini dilaksanakan 2 hari, di mana pada hari pertama dilakukan dialog regional yang hari ini sama-sama kita lakukan, di mana di sini akan melibatkan para pembuat kebijakan, profesional di bidang energi, kemudian juga pengembang, peneliti, komunitas lokal, dan juga lembaga pelaksana proyek-proyek energi bersih di Sulawesi Selatan. Kemudian pada hari kedua, ISU GOES regional ini akan menyelenggarakan Campus Connect, dengan target mahasiswa dan akademisi dalam rangka peningkatan kapasitas dan juga mendorong partisipasi para generasi muda terhadap transisi energi dan juga
mengajak mereka untuk bisa lebih aware terhadap peran mereka di dalam transisi energi. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah sangat komit untuk bisa melakukan transisi energi dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Hal ini kita sudah sama-sama tahu di dalam Asta Cita nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan juga mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, pangan dan juga air. Kita patut bersyukur, kita mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat beragam, termasuk potensi energi terbarukan seperti surya, angin, air, laut, panas bumi, bioenergi termasuk juga nuklir. Dan Sulawesi menjadi tempat pertama wind park yang ada di Indonesia. Kalau dulu kita ingin melihat wind farm, kita mungkin harus ke luar negeri, harus ke Eropa. Alhamdulillah sekarang cukup ke Sidrap, ke Jeneponto, kita sudah bisa melihat wind farm. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita. Dan saat ini kalau kita melihat ketergantungan kita baik global maupun nasional terhadap energi fosil itu masih cukup besar. Kita juga menyadari dampak dari pemanfaatan energi fosil terhadap kenaikan suhu bumi. Nah, sebagai bagian dari global, kita juga komit untuk bisa sama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca dan mempertahankan agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 nanti. Kenaikan suhu bumi berdampak pada berbagai aspek seperti cuaca yang ekstrim yang saat ini juga kita sudah sama-sama rasakan. Kemudian juga kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Kemudian juga kepunahan beberapa spesies karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, termasuk juga krisis pangan dan air akibat gangguan dari pola curah hujan dan juga musim panas. Sebagai bagian dari global, Indonesia komit untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Apalagi kita berada kita sebagai negara maritim, ini sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Dekarbonisasi merupakan salah satu upaya kita untuk bisa beralih dari energi yang berbasis karbon ke energi yang low karbon atau bahkan bebas karbon. Di tingkat global, negara-negara di dunia saat ini bergerak menuju net zero emission dan Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara dengan potensi energi baru terbarukan yang luar biasa. Namun potensi ini hanya akan bermakna bila kita mampu memberdayakan ilmu pengetahuan, kemudian juga kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk bisa mengubah potensi menjadi reality. Indonesia komit untuk bisa mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Kebijakan energi nasional kita juga sudah mengarah ke sana, revisi KEN sudah disahkan, dan ini menjadi acuan kita bersama untuk bisa melakukan pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dengan lebih optimal ke depannya. Target tersebut didukung juga dengan keberadaan potensi energi terbarukan kita yang juga sangat luar biasa, di mana kalau kita melihat potensi ada kurang lebih 3,6 terawatt yang saat ini kalau kita lihat pemanfaatannya masih sangat kecil. Ada dua tantangan besar menuju net zero emission. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi emisi dari pembangkit listrik fosil yang ada, baik melalui pengurangan maupun penghentian secara bertahap. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana kita menghadirkan lebih banyak energi baru terbarukan untuk bisa menggantikan bahan bakar fosil dan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 nanti. Dan ini menjadi PR besar buat kita Bapak Ibu. Untuk itu pemerintah telah mengembangkan peta jalan net zero emission yang komprehensif di sektor energi dengan tetap mempertimbangkan konteks dan kemampuan nasional. Dari roadmap transisi energi ada beberapa strategi yang kita tetapkan untuk bisa menuju netral karbon, di mana di sisi supply antara lain adalah dengan pengembangan energi terbarukan secara masif, dengan fokus pada pengembangan energi surya, hidro, angin, panas bumi, kemudian juga hidrogen, dan ke depan juga kita akan dorong nuklir. Kemudian juga penghentian pembangkit listrik yang berbasis batu bara secara bertahap. Kemudian juga penggunaan teknologi emisi seperti teknologi CCS dan CCUS. Sementara di sisi demand, kita juga mendorong pemanfaatan kendaraan bermotor yang berbasis listrik. Kemudian juga pemanfaatan biofuel dan juga penerapan manajemen energi atau efisiensi energi.
Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat total kapasitas terpasang energi baru terbarukan pada semester 1 tahun 2025, ini telah mencapai 15,2 gigawatt dari kurang lebih 100-an gigawatt total pembangkit yang ada. Di mana penambahan kapasitas terpasang EBT pada semester 1 2025 itu kurang lebih sebesar 876 megawatt, di mana kontribusi terbesar tambahan pembangkit EBT tahun ini berasal dari PLTA skala besar, kemudian juga PLTS dan PLTP. PLTB, Bapak Ibu, tahun ini belum ada yang COD, nanti teman-teman PLN mungkin bisa cerita panjang mengapa PLTB belum ada, tapi harapan kita mudah-mudahan PLTB yang ada di Sulawesi ini juga bisa diekspansi, karena kalau kita melihat PLTB yang sudah termanfaatkan itu dari potensi yang ada itu hanya 1/1000-nya. Jadi cukup besar potensi yang ada di seluruh Indonesia, sehingga ini yang kita terus dorong. Dan di dalam RPTL yang baru 2025-2034 juga akan ada penambahan energi terbarukan sebesar 46,2 gigawatt untuk 10 tahun ke depan, artinya rata-rata kurang lebih 4,6 atau 5 gigawatt per tahun yang harus kita bangun. Dan ini menjadi tantangan terbesar buat kita. Sulawesi berperan penting dalam transisi energi Indonesia, di mana saat ini kontribusi energi terbarukan pada sistem kelistrikan Sulawesi adalah 2,14 gigawatt. Jadi tadi kalau yang terpasang ada 15 gigawatt, 2,14 gigawatt itu ada di Sulawesi. Energi hidro dan angin merupakan kontributor energi terbarukan terbesar di Sulawesi. Ke depan tentunya kita juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan lainnya seperti surya, panas bumi, biomasa dan lainnya untuk bisa mendorong upaya dekarbonisasi. Dengan tumbuhnya industri-industri smelter, ini juga akan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Sulawesi ini akan menjadi lokasi ideal untuk show up kontribusi energi terbarukan dalam mendukung dekarbonisasi sistem kelistrikan dan juga transisi energi bersih pada sektor industri, terutama untuk sektor-sektor yang hard to abate industry seperti industri smelter. Didukung oleh rencana jaringan listrik Sulawesi dan juga rencana Smart Grid PLN, wilayah Sulawesi menargetkan pembangunan 7,7 gigawatt kapasitas pembangkit energi terbarukan di dalam RUPTL PLN 2025-2034. Jadi kalau 7,7 gigawatt ke 10 tahun ke depan kurang lebih 770 megawatt per tahunnya rata-rata yang harus terbangun di Sulawesi. Harapan saya Bapak Ibu hari ini dapat menjadi media buat kita untuk berdiskusi bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada, kemudian juga mengeksplor sumber-sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi dari pengembangan EBT, kemudian juga membahas tantangan-tantangan yang ada. Kami terbuka untuk masukan-masukan, rekomendasi dari Bapak Ibu untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dan juga kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu pada forum ini. Mudah-mudahan kita bisa kawal bersama upaya transisi energi dan peran pemerintah daerah ini juga menjadi sangat penting dalam hal pemberian izin, kemudian perizinan, kemudian juga ketersediaan lahan, keberterimaan masyarakat juga ini menjadi salah satu kunci sukses untuk akselerasi transisi energi. Dan melalui forum ini kita sama-sama meningkatkan sinergi pusat dan daerah, kemudian juga kolaborasi pentahelix yang lebih kuat untuk bisa mempercepat pencapaian target energi terbarukan serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi menuju net zero emission tahun 2060. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah Sulawesi Selatan, GIZ, Bapak Ibu para narasumber dan juga Bapak Ibu peserta semua yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat dalam upaya kita mewujudkan transisi energi. Saya tutup dengan pantun, minta cakepnya lagi. Angin mamiri, liriknya indah. Iramanya sahdu, lambang kerinduan. Potensi EBT memberi berkah, kita wujudkan transisi energi jadi kenyataan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.